Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bunda Kurniati, channel inspiratif. Apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam limpahan rahmatnya. Amin. Sahabat, seperti yang kita ketahui, pada tanggal 21 November kemarin telah terjadi bencana gempa di Cianjur yang mengakibatkan banyak korban. Tentunya kita semua bersedih ya. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari bencana tersebut. Katakanlah wahai Muhammad, Dia Allah Maha Berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Surat Al-An'am ayat 65. Diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asbahani dari Mujahid tentang tafsir ayat ini, yaitu beliau mengatakan, yaitu halilintar, hujan batu dan angin topan, gempa dan tanah longsor. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 juga dijelaskan, dan musibah apa saja yang menimpa kalian maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi bencana tadi kesimpulannya adalah karena kuasa Allah, karena peringatan dari Allah dan juga ujian untuk kita manusia. Nah, di sini saya akan ulas beberapa hal ya, keajaiban yang terjadi saat terjadinya gempa Cianjur. Nah, apa saja itu? Nah, di sini saya akan mengulas 3 ya. Yuk, simak terus bersama Bunda Kurniati channel inspiratif. Channel inspiratif. Keajaiban yang pertama yaitu seorang anak yang tertimpa reruntuhan selama 3 hari, alhamdulillah berhasil selamat. Terkurung sekitar 48 jam di reruntuhan rumah orang tuanya yang ambruk, seorang bocah berusia 6 tahun ditemukan dalam kondisi selamat di sebuah desa yang luluh lantak akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Aska Maulana Malik, nama bocah itu, selamat karena tidak tertimpa tembok yang runtuh. Pada hari Rabu, tanggal 23 November, Aska berhasil diselamatkan tim evakuasi di dalam reruntuhan rumahnya di Desa Rawacina, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Ya, berkat celah udara di ruang jamban, 4 orang selamat dari gempa Cianjur. Sepasang suami istri beserta seorang wanita separuh baya dan balita di Desa Cijendil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bertahan hidup di dalam ruang jamban sempit yang tertimbun longsor tanah setinggi 2 meter. Siang itu Syifa berada di dalam rumah menemani putranya yang bernama Nazril 3 tahun, ditemani suaminya Ramdan Fahri yang berusia 20 tahun dan ibu mertua Iis 50 tahun. Guncangan gempa memaksa mereka berlari sekuat tenaga mencari tempat berlindung. Langkah kaki 4 korban mengarah menuju ruang jamban milik tetangganya yang berjarak kurang dari 3 meter dari tempat tinggal. Ruangan berukuran 1 kali 1 meter itu cukup untuk menampung keempat korban meski tubuh mereka saling berhimpitan. Tak lama berselang, atap ruang jamban setinggi 3 meter itu ambruk diterjang tanah longsor yang datang dari dataran yang lebih tinggi, menindih tubuh keempat korban. Mereka pun terkubur hidup-hidup. Beruntung, puing bangunan dan material kayu penyangga atap ruangan yang roboh membuka celah-celah kecil yang membawa oksigen masuk ke dalam ruangan sempit yang sesak ditimbun tanah berlumpur. Selama 2 jam, keempat korban berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya salah seorang korban yang selamat mendengar teriakan itu dan bergegas mencari sumber suara. Meski luka-luka, keempat korban itu akhirnya selamat. Kemudian ada kisah berikutnya, yaitu 2 orang santri yang sedang khataman Al-Quran ya pada saat kejadian itu. Jadi pas habis duhur, 2 orang santri ini sedang mengadakan khataman. Nah, pas di juz 10 terjadilah gempa.
santri-santri yang lain itu sudah lari tunggang langgang. Nah, sisa 2 santri ini karena sedang khataman nggak sempat untuk melarikan diri, tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan dua santri tersebut. Ketika gempa terjadi, 2 santri bernama Purnama dan Yazid tengah menghatamkan Al-Quran di hadapan guru dan rekan sesama santri di Pondok Pesantren Al-Kausar yang terletak di Jalan Gatot Mangkupraja, Desa Boncet, Jawa Barat. Pada saat sudah 10 juz, gempa terjadi dan mereka tidak sempat menyelamatkan diri karena sedang khataman, dan mereka pun lari refleks menutupkan tangan ke kepala mereka. Alhamdulillah, meskipun luka-luka, 2 orang santri dan seorang ustadz yang belum sempat melarikan diri itu selamat dari gempa. Yang ketiga adalah warung sate milik almarhum Haji Anwar. Ya, jadi menurut penuturan para warga yang ada di sekitar, semasa beliau hidup itu gemar sekali bersedekah, gemar sekali berinfak, gemar wakaf. Sehingga pas kejadian kemarin sekitarnya itu pada roboh, bangunan pada roboh, banyak korban, tapi rumah sate itu tetap kokoh berdiri. Bisa jadi karena itu juga ya yang memberikan kemanfaatan, memberikan perlindungan di saat dalam keadaan terjepit. Dan selain kejadian hal tadi, ada beberapa keajaiban-keajaiban lain yang terjadi pada saat gempa Cianjur kemarin ya. Seperti dikutip beberapa orang nih yang sudah melakukan evakuasi langsung ke sana, itu ternyata banyak sekali bangunan-bangunan rumah ibadah yang masih utuh ya. Nah, itu tadi sahabat berbagai keajaiban yang terjadi pada saat gempa Cianjur kemarin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari kejadian yang menimpa kita semua pada musibah-musibah yang belakang terjadi. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu bertakwa kepada Allah. Bagi sahabat yang ingin berdonasi atau berbagi kepada para korban bencana gempa di Cianjur, bisa menghubungi lembaga-lembaga terkait yang mengadakan donasi untuk korban gempa Cianjur, atau bisa juga melalui kontak saya agar nanti bisa disalurkan kepada yang berhak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share jika itu bermanfaat. Mari kita dukung channel yang positif agar kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.